Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang prasangka sosial. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian prasangka sosial. Apa sih prasangka sosial itu? Prasangka merupakan sikap negatif terhadap sesuatu yang lebih pada taraf individual. Nah, disebut individual karena pada dasarnya yang prasangka itu adalah manusia individual, bukan kelompok, dan bukan manusia sebagai kelompok. Namun, bila semakin banyak orang dalam kelompok tersebut dihinggapi prasangka yang sama, atau dengan kata lain, prasangka tadi itu semakin meluas di kalangan masyarakat, maka prasangka tadi disebut dengan prasangka sosial. Yang kedua yaitu materi tentang sebab-sebab terjadinya prasangka sosial. Orang tidak begitu saja berprasangka terhadap orang atau kelompok lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tersebut berprasangka. Yang pertama yaitu pendekatan historis. Pada pendekatan historis ini, orang berprasangka karena dia memang sudah dipersiapkan dalam lingkungan atau kelompoknya untuk hidup berprasangka kepada orang atau kelompok tertentu. Yang kedua yaitu pendekatan sosiokultural. Nah, pendekatan ini lebih menekankan pada kondisi saat ini sebagai penyebab timbulnya suatu prasangka dengan adanya perbedaan-perbedaan fisik atau biologis. Yang ketiga yaitu pendekatan kepribadian. Nah, pada pendekatan ini mengatakan bahwa seseorang berprasangka karena ia merasa frustasi dan akibatnya ia berperilaku agresif. Yang keempat yaitu pendekatan fenomenologis. Nah, pada pendekatan ini lebih menekankan pada bagaimana individu memandang dan mempersepsikan lingkungannya. Prasangka ini timbul berdasarkan persepsinya. Bisa terjadi bahwa sesuatu yang sudah menjadi anggapan umum menjadi penyebab timbulnya prasangka. Misalnya, orang selalu berprasangka terhadap status ibu atau anak tiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori prasangka sosial. Nah, di mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bahwa tentang pengertian prasangka sosial dan sebab-sebab terjadinya prasangka sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori prasangka sosial. Teori prasangka sosial adalah hasil dari interaksi sosial, maka prasangka sebagian besar disebabkan oleh faktor sosial. Berikut terdapat beberapa teori psikologi yang dapat menjelaskan bagaimana faktor sosial yang telah dijelaskan di atas dan dapat menyebabkan munculnya prasangka. Mengapa prasangka muncul dalam interaksi sosial? Yaitu inilah yang disebut dengan adanya beberapa teori-teori tentang prasangka sosial. Teori prasangka sosial yang pertama yaitu teori belajar sosial. Teori belajar sosial merupakan teori dalam belajar. Teori ini dikemukakan oleh Bandura yang berpendapat bahwa belajar itu melalui model atau contoh. Prasangka seperti halnya sikap merupakan hal yang terbentuk melalui proses belajar. Nah, yang kedua yaitu teori konflik realistik. Teori konflik realistik ini yaitu terjadinya kompetensi atau biasanya persaingan memperoleh sumber-sumber langka seperti ekonomi dan kekuasaan. Dan konflik antar kelompok dapat meningkatkan kecenderungan untuk berprasangka dan mendiskriminasi anggota outgroup. Nah, contohnya itu dari teori konflik realistik ini yaitu seperti contohnya dalam kompetensi lomba, di mana grup A dan grup B itu akan bersaing dalam kompetensi lomba tersebut.
Jika salah satu dari grup itu menang, seumpama grup A itu yang menang dan grup B itu yang kalah, itu akan menimbulkan prasangka sosial pada grup B terhadap grup A, karena penjelasan teori konflik realistik ini terjadinya kompetensi atau persaingan memperoleh sumber-sumber langka seperti ekonomi dan kekuasaan dan konflik antar kelompok yang dapat meningkatkan kecenderungan atau berprasangka dan mendiskriminasikan anggota outgroup. Jadi, jika anggota grup B itu yang kalah, akan timbul prasangka sosial pada grup A tersebut. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, teori kognitif. Teori kognitif yaitu menjelaskan bagaimana cara individu berpikir mengenai prasangka atau objek yang dijadikan sasaran untuk diprasangkai, dan bagaimana individu memproses informasi dan memahami secara subjektif mengenai dunia dan individu lain. Contohnya itu yang sering kita temui, kategori yang sering kita kali dengar, didasarkan pada isyarat yang sangat jelas atau yang menonjol seperti warna kulit, bentuk tubuh, dan logat bahasa. Itu di mana terdapat perbedaan-perbedaan yang akan menimbulkan prasangka sosial. Yang keempat, teori psikodinamika. Menurut teori psikodinamika, prasangka adalah agresi yang dialihkan. Pengalihan agresi terjadi apabila sumber frustasi tidak dapat diserang karena rasa takut dan sumber frustasi ini benar-benar tidak ada. Prasangka juga akan timbul akibat terganggunya fungsi psikologis dalam diri individu tersebut. Contohnya seperti orang jika egoisnya itu tinggi, itu akan mengakibatkan pola pikirnya itu akan berprasangka kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti contohnya ada siswa itu egoisnya tinggi. Lah, itu akan mengakibatkan prasangka sosial terhadap temannya sendiri. Karena prasangka juga dapat timbul akibat terganggunya fungsi psikologis dari individu tersebut. Yang kelima, teori kategorisasi sosial, di mana melalui kategorisasi kita membuatnya menjadi sederhana dan bisa kita mengerti. Melalui kategorisasi kita membedakan diri kita dengan orang lain, keluarga kita dengan keluarga orang lain, kelompok kita dengan kelompok orang lain, etnis kita dan etnis orang lain. Perbedaan kategori ini berdasarkan persamaan dan perbedaan. Misalnya persamaan tempat tinggal, garis keturunan, warna kulit, pekerjaan, kekayaan. Nah, seperti itu. Contohnya dari teori kategorisasi sosial ini seperti contohnya orang A dan orang B. Orang A mempunyai pekerjaan yang bagus dan orang B pekerjaannya itu biasa-biasa saja. Nah, orang B ini akan timbul prasangka atau timbulnya prasangka sosial terhadap orang A karena mempunyai pekerjaan yang bagus atau lebih baik dari pekerjaannya orang B tersebut. Nah, adanya perbedaan tersebut antara orang A dan orang B itu akan menjadikan orang B tersebut akan berprasangka sosial terhadap orang A. Yang keenam yaitu
Teori perbandingan sosial. Teori perbandingan sosial ini kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, kelompok kita dengan kelompok orang lain. Hal-hal yang dibandingkan hampir semua yang kita miliki, mulai dari status sosial, status ekonomi, bisa dari kecantikan, karakter, kepribadian, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Muhammad Diki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang dampak prasangka sosial dan cara mengatasinya. Yang pertama, dampak prasangka sosial ya. Itu ada dua. Yang pertama menurut Ross, yaitu dampak prasangka sosial ini dapat merugikan masyarakat secara umum dan organisasi khususnya. Dan yang nomor dua yaitu menurut Rosenberg dan Simon, yaitu prasangka sosial akan menjadikan kelompok individu tertentu dengan kelompok individu lain berbeda kedudukannya, dan menjadikan mereka tidak mau bergabung dan bersosialisasi lagi. Itu menurut Rosenberg dan Simon. Jadi kesimpulan dari dua pendapat ini, saya bisa simpulkan bahwa dampak prasangka sosial itu adalah dengan adanya prasangka sosial akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang dalam berbagai situasi, ya seperti itu. Kita lanjut ke yang poin selanjutnya, yaitu cara mengatasi prasangka sosial. Di sini ada 3 cara untuk mengatasinya. Yang pertama, perbaikan kondisi sosial ekonomi, yaitu kondisi kehidupan sosial ekonomi secara nyata selalu memperlihatkan perbedaan antara kaya dan miskin. Di situ kita harus benar-benar memperbaiki kondisi sosial ekonomi tersebut agar kita dapat mengatasi prasangka sosial ini. Ya, yang kedua yaitu mengikuti pendidikan. Bisa dilihat sendiri pendidikan di negara kita seperti apa. Yaitu mengikuti pendidikan merupakan sarana pembaruan efektif antara kelompok, proses pembudayaan dan peradaban di antara sesama. Yaitu kita bisa mendapatkan pembelajaran tentang apa saja di dalam pendidikan, di dalam bangku sekolah. Itu. Ya, poin selanjutnya yaitu mengadakan kontak atau pembaruan. Kita perlu menghindari pola dan sikap perilaku hidup yang bersifat eksklusif dan mengembangkan pola perilaku hidup yang inklusif, ya seperti itu. Yaitu 3 cara mengatasi prasangka sosial, dan semoga bermanfaat.